Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube ini, sebagai upaya berbagi perspektif mengenai arsitektur yang seringkali terlupakan namun merupakan jantung dari kesucian ibadah kita. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai perjalanan ini dengan satu pertanyaan. Apakah ruang wudhu di masjid kita selama ini sudah memanusiakan jamaah dan mengagungkan Tuhan? Halaman pertama ini memperkenalkan konsep ruang ambang menuju ilahi. Kita tidak sedang bicara tentang sekadar fasilitas sanitasi, tapi tentang sebuah mahakarya arsitektur penyucian lahir dan batin. Landasan filosofis kita adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah Ta'ala menegaskan bahwa Dia mencintai mereka yang bertaubat dan mensucikan diri. Dalam dunia desain, ini adalah mandat untuk menciptakan ruang yang memiliki kualitas toharoh secara visual dan spasial. Sebagai desainer, tugas kita adalah menerjemahkan kecintaan Tuhan tersebut ke dalam bentuk fisik yang estetik dan fungsional. Namun, untuk mencapai estetika tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang terjadi pada jiwa manusia saat berpindah ruang. Selanjutnya, mari kita lihat filosofi transisinya. Di halaman kedua ini, kita melihat diagram The Threshold Space atau ruang ambang. Secara arsitektural, ruang wudhu adalah jeda antara hiruk-pikuk duniawi yang kacau dengan kehusyukan sholat yang sakral. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 6, bersuci adalah prasyarat mutlak menghadap Allah Ta'ala. Secara psikologis, ruang ini harus mampu meredakan stres mental jamaah. Bayangkan seorang pekerja yang datang dengan sisa kepenatan kantor, arsitektur wudhu harus membantunya melakukan reset mental agar saat kakinya melangkah ke ruang sholat, ia sudah berada dalam kondisi sadar penuh atau khusyuk. Ini adalah sensori desain yang memfasilitasi perintah syariat tanpa kesulitan. Setelah memahami filosofinya, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengatur tata letaknya agar tetap menjaga adab dan kesucian? Zonasi bukan sekadar efisiensi denah, tapi manifestasi iman. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kesucian adalah setengah dari iman. Di sini, kita menerapkan pemisahan mutlak antara toilet sebagai sumber najis dengan area wudhu sebagai area suci. Perhatikan detail orientasi kiblat, kloset dirancang menyamping, tidak menghadap atau membelakangi kiblat sebagai bentuk penghormatan. Kita juga menambahkan zona buffer. Sebagai perencana, kita harus memastikan tidak ada cross-contamination atau cipratan air bekas toilet yang terbawa ke ruang sholat utama. Ini adalah integrasi antara fiqh toharoh dengan logika sirkulasi modern. Zonasi yang baik tidak akan lengkap tanpa sentuhan inklusivitas. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kenyamanan bagi setiap individu. Islam adalah agama kemudahan. Sebagaimana hadis Bukhari menyebutkan, agama itu mudah, maka mudahkanlah. Di halaman 4, kita melihat standar ergonomi universal. Mengapa tinggi lavatory harus 950 mm hingga 1100 mm? Agar jamaah tidak perlu membungkuk ekstrim yang bisa mencederai tulang belakang. Kita juga wajib menyediakan fasilitas duduk dengan pijakan kaki miring 30 derajat dan handrail yang kokoh untuk membantu saudara-saudara kita yang lansia atau menggunakan kursi roda. Desain inklusif ini adalah bentuk nyata dari kasih sayang, atau rahmah, dalam arsitektur, memastikan setiap hamba Allah Ta'ala bisa bersuci dengan martabat yang terjaga. Kemudahan bagi manusia tidak boleh membuat kita lalai terhadap alam. Selanjutnya, mari kita tinjau aspek ekologinya. Rekan-rekan, mari kita merenung. Rasulullah SAW berwudu hanya dengan 1 mud air, atau sekitar 650 ml. Namun, di masjid-masjid modern kita, literan air terbuang sia-sia karena keran debit tinggi. Ini melanggar adab berlebih-lebihan. Solusi arsitekturnya adalah desain syariah berbasis green building. Gunakan sensor flow dan flow restrictor untuk mengontrol debit. Lebih jauh lagi, kita bisa menerapkan sistem greywater reuse. Air bekas wudhu yang relatif bersih difiltrasi menggunakan pasir, kerikil, dan karbon aktif untuk kemudian digunakan kembali menyiram lanskap hijau atau flushing toilet. Inilah ekosistem toharoh yang berkelanjutan. Selanjutnya, dari pengelolaan air, kita beralih ke aspek keamanan fisik material di area basah. Dalam Islam, prinsip dasarnya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Area wudhu yang basah adalah zona risiko tinggi. Oleh karena itu, pemilihan material adalah krusial. Kita wajib menggunakan material dengan tekstur anti-slip, seperti granite mat atau unpolished. Secara teknis, lantai harus memiliki kemiringan atau slope presisi sebesar 2 derajat agar air langsung mengalir ke drainase tanpa genangan yang bisa menjadi sarang bakteri. Selain itu, desain elevasi harus mampu meredam percikan air agar pakaian jamaah tetap suci, atau disebut tohir.
kesucian bukan hanya soal ritual, tapi juga soal teknis material yang tepat. Selanjutnya, udara dan cahaya juga memainkan peran penting dalam menjaga kesucian ruang tersebut. Islam sangat melarang bau tidak sedap di tempat ibadah. Di halaman 7, kita fokus pada higienitas ruang basah. Ruang wudhu seringkali lembab dan gelap, yang mengundang mikroorganisme. Solusinya adalah ventilasi silam mekanis yang dikombinasikan dengan ventilasi alami untuk ekstraksi kelembapan. Penempatan skylight bukan sekadar estetika pencahayaan, tapi untuk memanfaatkan sinar UV alami, guna membunuh bakteri dan mencegah lumut. Kita juga harus menghitung rasio kapasitas ruang agar tidak terjadi penumpukan udara kotor. Udara yang segar dan cahaya yang terang adalah simbol dari kejernihan hati. Selain kesehatan fisik, selanjutnya, kesehatan sosial dan moral juga harus dijaga melalui privasi. Halaman 8 menekankan pada privasi dan keteraturan. Allah Ta'ala Maha menutupi dan mencintai sifat malu. Dalam konteks desain, ini berarti kita harus melindungi aurat jamaah saat mereka membasuh kaki atau lengan. Penggunaan mashrubiyah atau sekat visual artistik sangat efektif untuk menghalangi pandangan dari luar tanpa menghambat sirkulasi udara. Pemisahan gender pun harus bersifat absolut dengan jalur akses yang tidak berpotongan. Terakhir, jangan lupakan detail kecil, yaitu penyediaan shelf kering untuk kacamata atau jam tangan agar tidak jatuh ke lantai yang basah. Keteraturan visual adalah cerminan dari ketertiban jiwa. Kini, kita memasuki tahap akhir penyucian sebelum benar-benar melangkah ibadah ke hadirat Allah Ta'ala. Saat keluar dari area wudhu, jamaah memasuki lobi transisi. Ini adalah ruang kering yang berfungsi sebagai penanda jeda mental. Di sini, arsitektur berbicara melalui seni. Integrated wayfinding berupa kaligrafi doa masuk dan keluar yang diukir pada dinding berfungsi sebagai pengingat spiritual, bukan sekadar tempelan kertas. Perubahan tekstur dan material lantai yang tegas menandai batas suci, tempat di mana alas kaki dilepaskan. Transisi fisik ini membantu jiwa bertransformasi, meninggalkan residu duniawi dan bersiap untuk dialog suci dalam sholat. Setelah membedah setiap elemen, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana semuanya bersinergi dalam satu kesatuan. Sampai di halaman 10, kita melihat sebuah sintesis arsitektur wudhu paripurna. Inilah perwujudan dari ihsan, yaitu memberikan kualitas terbaik dalam segala sesuatu. Ruang wudhu paripurna lahir dari harmoni 4 pilar. Pertama, fikih toharoh untuk legalitas syariat. Kedua, ilmu arsitektur teknik untuk kenyamanan fisik. Ketiga, standar aksesibilitas untuk inklusivitas sosial. Dan keempat, etika lingkungan untuk keberlanjutan alam. Jika salah satu pilar ini hilang, maka ruang tersebut hanyalah fasilitas bangunan biasa, bukan ruang ibadah yang sejati. Sebagai profesional, mari kita kejar standar ihsan ini dalam setiap garis rancangan kita. Sebagai penutup, mari kita refleksikan apa makna dari semua upaya desain ini bagi masa depan kita. Sebagai kesimpulan, membangun ruang suci adalah upaya membangun untuk keabadian atau sedekah jariyah. Ruang wudhu adalah jantung dari ekosistem ibadah, bukan sekadar ruang sisa di belakang masjid. Quran Surat At-Taubah ayat 108 mengingatkan kita bahwa Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang ingin membersihkan diri. Mari kita rancang ruang-ruang ini dengan gabungan ilmu teknik tertinggi dan iman yang paling dalam. Sebuah dedikasi untuk menjaga martabat jamaah dan mengagungkan Sang Pencipta. Terima kasih telah bergabung dalam sesi ini. Semoga bermanfaat bagi karya-karya rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.